Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Gazi Nur Islami Putri. Saya terapis bicara di Rumah Terapi G Educare. Pada video kali ini saya akan memberikan informasi dan memberikan sedikit contoh tentang stimulasi pendengaran untuk anak gangguan pendengaran yang tentunya bisa dipraktikkan oleh good parent semua di rumah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Gazi Nur Islami Putri. Saya terapis bicara di Rumah Terapi G Educare. Pada video kali ini saya akan memberikan informasi dan memberikan sedikit contoh tentang stimulasi pendengaran untuk anak gangguan pendengaran yang tentunya bisa dipraktikkan oleh good parent semua di rumah. Oke, sebelum kita memulai beberapa aktivitas, pastikan adik-adik di rumah sudah memakai APD atau alat bantu dengar. Dan untuk good parent, jangan lupa untuk menservis dan mengecek APD secara berkala. Oke, kemudian aktivitas berikutnya yaitu memberikan stimulasi bunyi secara berkala dengan menggunakan alat-alat di sekitar yang bisa menghasilkan bunyi. Bunyi yang dihasilkan harus dengan kenyaringan dan kekerasan yang berbeda-beda. Misalnya kalau saya di sini, saya menggunakan ini, drum. Kemudian saya juga biasa menggunakan lonceng seperti ini. Kemudian saya juga biasa menggunakan mainan yang berbunyi seperti ini. Dan ada juga mainan semacam kecelekan seperti ini, ada dua macam. Yang ini lebih besar dan tingkat kenyaringannya lebih tinggi. Dan yang ini yang terakhir, yang paling kecil dan memiliki suara yang paling pelan di antara yang lain. Oke, untuk aktivitas ini rumah bisa memodifikasinya dengan alat-alat di sekitar rumah yang tentunya bisa menghasilkan bunyi. Seperti contoh, sendok yang dipukul-pukulkan ke gelas kaca akan menghasilkan bunyi nyaring seperti lonceng. Kemudian tangan yang diketuk-ketuk ke pintu kayu juga akan menghasilkan bunyi seperti drum. Kemudian good parent juga bisa seolah-olah menjatuhkan benda seperti buku yang tebal. Kemudian lihat apakah anak merespon dari bunyi-bunyi yang sudah kita berikan tersebut. Oke, kali ini saya akan memberikan sedikit contoh bagaimana kita memberikan stimulasi bunyi kepada anak. Jadi, pastikan anak sudah mengerti instruksi dari kita dan anak sudah mau duduk dengan tenang. Jadi, posisikan anak berada di depan kita dan kita berada di belakang anak. Jadi, supaya anak memaksimalkan apa yang ia dengar dan tanpa melihat apa yang kita bawa. Kemudian, minta anak untuk merespon dengan cara mengangkat tangan ketika ia berhasil mendengar bunyi yang kita berikan. Begini contohnya. Dengan angkat tangan ya. Oke, lagi. Kemudian aktivitas selanjutnya yaitu komunikasi tanpa melihat mimik bibir. Jadi aktivitas ini fungsinya atau gunanya untuk memaksimalkan
kemampuan mendengar anak dan memaksimalkan kemampuan verbal anak. Tapi perlu diperhatikan, aktivitas ini untuk anak dengan kondisi yang sudah kooperatif dan tidak ada gangguan penyerta lain. Kegiatan ini juga efektif untuk gangguan pendengaran yang ringan sampai sedang. Jadi, caranya minta anak untuk menirukan suku kata atau kata dari apa yang kita ucapkan, tetapi kita harus menutup bibir kita seperti ini dan lihat apakah anak bisa mendengarkan dan bisa menirukan dari apa yang kita bicarakan. Oke, saya akan memberikan contoh sedikit dengan Mbak Ica bagaimana komunikasi dengan anak tanpa melihat mimik bibir kita. Jadi di sini seumpamanya target katanya adalah ayam, kita memberikan contoh kepada anak ayam gitu, nanti lihat bagaimana respon anak. Seperti ini. Ayam. Ayam. Nah, kalau seumpamanya anak belum respon, kita boleh mengulangi beberapa kali, paling tidak 3 kali. Jadi untuk target satu kata boleh diulangi sampai 3 kali. Ayam. Ayam. Nah, seperti itu good parents. Jadi itu juga berlaku untuk target kata yang lain. Kurang lebih seperti itu. Terima kasih. Oke, good parents semuanya. Jadi apabila anak mengalami kesulitan dari apa yang kita berikan atau dari instruksi yang kita berikan, kita boleh memberikan beberapa prompt atau bantuan. Yang pertama, kita bisa memberikan bantuan berupa menghadapkan anak ke cermin. Jadi anak diposisikan di depan cermin dan kita berada di sampingnya, sama-sama menghadap ke cermin. Aktivitas ini untuk memudahkan anak untuk meniru atau membentuk suara dari yang kita target. Kali ini saya akan memberikan contoh dengan Mbak Ica lagi. Bagaimana cara memberikan bantuan atau prompt kepada anak dengan menghadap ke cermin. Jadi seperti yang saya jelaskan tadi, posisikan kita bersebelahan dengan anak menghadap ke cermin. Kemudian seumpama target kata kita adalah bola, kita berikan contoh bagaimana cara memproduksi bunyi bola kepada anak. Lihat, bola, bola. Lagi, bola, bola. Nah, seperti itu. Yang kedua, juga bisa dibantu dengan gestur atau shaping. Jadi seumpamanya target kata kita adalah bola, kita bisa memberikan contoh seperti ini, bola gitu. Jadi kemudian lihat respon anak, apakah dia sudah paham atau belum dengan kita memberikan shaping atau gestur itu tadi. Kemudian yang ketiga, kita juga bisa memberikan komunikasi penunjang. Jadi pakai media. Pakai media biasanya yang dipakai adalah kartu bergambar. Kartu bergambar ini seumpama tadi target kita adalah bola, kita bawa kartu bergambar bola dan kita minta anak untuk melihat lalu menirukan bola seperti itu. Juga bisa dengan mainan edukatif seperti puzzle, pasa yang tetap bergambar, jadi untuk semakin membuat tertarik anak untuk menirukan target kata kita. Oke, good parent, apabila anak sudah mau mengikuti perintah atau instruksi dari kita, jangan lupa kita untuk memberikan reward atau hadiah kepada anak dengan tujuan supaya anak tetap mau mengikuti atau diberikan stimulasi secara kontinu nanti ke depannya. Oke, good parent semuanya, demikian video singkat dari saya. Semoga bermanfaat untuk semuanya dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.